Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita datang di dalam mesbah doa pagi di hadapan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita akan mencari wajah Tuhan dengan memuji menyembah Tuhan. Dan kita percaya di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus kita mendapatkan kekuatan kesegaran di hari yang baru ini. Kita percaya kalau kita semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu berikan kekuatan baru. Tuhan selalu memberikan kebangunan yang besar di dalam iman kita. Mari saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, nafas ya Bapa. Engkau juga memberikan Tuhan mujizat saat kami Tuhan mencari wajah-Mu, sehingga ada kesembuhan, ada kebangunan rohani, ada kekuatan, kemenangan, kelegaan hari ini Tuhan. Walau kami belum melihat Tuhan jalan-Mu, namun kami merasakan ada kekuatan yang baru dalam hidup kami. Namun kami percaya di saat kami mencari wajah-Mu dengan sepenuh hati, dengan cinta yang paling dalam kepadamu, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami dan bersama dengan kami, dan Engkau memberikan pasti kemenangan Tuhan buat kami hari ini menjalani hidup dalam dunia ini ya Bapa. Ya kami mau terus menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada. Kalau hari ini kami mau Tuhan ada Tuhan di kaki-Mu, di hadapan-Mu, biarlah menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semua masalah beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau hanya Tuhan menyenangkan hati-Mu, mencari wajah-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan yang merongrong hati kami, yang melemahkan kami untuk kami. Oh Bapa Tuhan Yesus, jauh daripada perkenanan-Mu hari ini Bapa. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang maha baik, dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya, amin. Kami mau bersyukur padamu. Inilah pujian kami padamu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, kesetiamu padaku. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu padaku. Amin Tuhan. Kudus, Engkau kudus, biarlah kudus di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Suci, sucilah Tuhan, sembah Kau Tuhan, sembahlah Tuhan, Raja, segala raja. Oh, Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Amin. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesusku. Amin. Engkaulah kemenangan kami. Ku mau bersyukur padamu selalu dalam hidup kami. Amin Tuhan. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu padaku ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, Tuhan. Suci,
sucilah Tuhan. Sembahlah Tuhan, Kau Raja kami, Raja segala raja. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan, ya Tuhan. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak Tuhan Yesus, layak dipuji dan disembah. Kau yang layak Tuhan Yesus, layak dimuliakan, ya Tuhan Yesusku. Kau yang layak dimuliakan selamanya Yesus. Oh, terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau beri. Iman kami diteguhkan dengan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, penuhi kami, jamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kau melawat kami, Kau memberikan kemenangan dan kekuatan, ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha mulia. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan terus tetap mengucap syukur kepadamu Tuhan. Segala kebaikan-Mu kami boleh rasakan dalam hidup kami. Kami boleh Tuhan menerima anugerah, keselamatan kasih-Mu dan pengampunan-Mu, pemulihan yang Kau kerjakan berkat penyertaan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami ingin membalas kebaikan-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan ingin memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau menyanjung-Mu Tuhan. Oh, hanya Engkau inilah pujian yang kami berikan padamu. Persembahkan yang terbaik, terindah kepadamu. Amin Tuhan Yesus. Ku sanjung nama-Mu Yesus, oh, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Kau ku sanjung Tuhan Yesus, sanjung nama-Mu, nama Yesus, Yesus, amin. Ku sembah Kau dalam roh-Mu, roh kami Tuhan. Oh, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, ya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Yesus, haleluya. Ku sanjung nama-Mu Yesus, kami sembah dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan, amin. Nama-Mu Tuhan, Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya.
sungguh ku tak layak. Yesus ya Tuhan, menerima semuanya. Dalam kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Amin Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima segala kebaikan-Mu, layak menerima semua. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Oh haleluya, apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Temanya adalah apakah yang kita lakukan dengan rasa bersalah kita, ya. Apakah yang kita lakukan atas rasa bersalah kita, ya. Di ayat yang ke-37 kita akan membaca di sini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, saudara, ketika orang-orang Yahudi ya mendengarkan khotbah Petrus, ya, bagaimana Petrus memberitakan Injil tentang Kristus, dan bagaimana orang-orang Yahudi, saudara, dikatakan bahwa mereka telah membunuhnya, ya, membunuh Yesus yang tidak bersalah, ya. Saudara, padahal saudara bahwa Yesus itu adalah Allah yang diutus ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, ya. Dan itu menyadarkan bangsa Yahudi yang pada waktu itu orang-orang Yahudi berkumpul. Saudara, mereka mendengarkan khotbah Petrus, ya, setelah mengalami Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, maka Petrus pun bersaksi tentang Kristus, ya, bagaimana Yesus dikatakan telah mati di kayu salib, saudara, menyelamatkan umat manusia, ya. Saudara, maka dikatakan hati mereka sangat terharu, ya, atau hati mereka sangat tertusuk, ya, karena mereka telah disadarkan akan dosa-dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, ya. Nah, saudara, apakah yang harus kita lakukan dengan rasa bersalah ini, ya? Jadi pada saat mereka mendengarkan khotbah Petrus, maka mereka tersadar dan mereka merasa diri mereka telah melakukan kesalahan, ya. Nah, apakah yang harus kita lakukan dengan rasa bersalah kita? Yang pertama adalah bertobat, ya. Apa yang Petrus katakan di ayat selanjutnya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, maka jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, ya, dan hendaklah
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus, ya. Mereka akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Nah, saudara, langkah awal kita agar dibebaskan dari rasa bersalah, saudara, dikatakan oleh Petrus adalah dengan bertobat, ya. Saudara, kita mengakui segala dosa kita, ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya. Jadi saudara, pertobatan itu diawali dengan rasa bersalah kita ketika kita berbuat dosa, ya. Kemudian saudara, kita boleh mengakui segala dosa kita di hadapan Allah serta meninggalkannya, ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan pada saat saudara kita boleh saudara mengalami rasa bersalah. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah dengan kita bertobat, mengakui segala dosa kita dan meninggalkannya, ya. Nah, saudara, bertobat adalah langkah awal kita juga menerima karunia Roh Kudus selain hati yang haus akan Tuhan dan percaya pada Yesus, ya. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-38, jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya. Jadi karunia Roh Kudus itu diberikan, saudara, pada setiap orang yang mengalami pertobatan, ya. Pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat Roh Kudus menemplak, menginsafkan kita akan segala dosa, maka dikatakan Petrus, kamu akan terima karunia Roh Kudus, ya. Selain daripada dikatakan hati yang haus akan Tuhan dan percaya Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam khotbahnya, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud itu adalah Roh Kudus yang akan diterima bagi setiap orang yang percaya, ya. Nah, saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada gerejanya, dan setiap kita yang rindu dan haus akan Tuhan, haus akan Dia, haus untuk dipenuhi dengan Roh Tuhan, yang percaya kepada Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus, maka saudara, ya, kita siap untuk menerima karunia Roh Kudus. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya menjadi saksi Kristus, ya. Karena Yesus sebelum naik ke surga berkata, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan penuh Roh Kudus, ya. Dikatakan kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia, ya. Nah, saudara, hal yang kedua adalah saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, ya. Apa yang kita perbuat dengan rasa bersalah kita, ya. Saudara, tadi yang pertama adalah bertobat, yang kedua adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, ya. Saudara, jadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Nah, saudara, Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurios, ya, artinya Tuhan atau Tuan, ya. Kalau Yesus itu adalah sebagai Tuhan atau Tuan, maka kita ini adalah hambanya, ya. Berarti kita harus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, ya, di dalam hidup saudara dan saya, ya. Itulah tugas daripada seorang hamba, ya. Saudara, dia melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya, ya. Dan Yesus itu adalah Tuhan atau Tuhan kita. Apapun yang Yesus mau dalam hidup saudara, ya, itu yang kita lakukan, ya. Kalau Tuhan berkata bahwa saudara dalam firman-Nya
kau harus mengampuni seperti aku mengampuni kamu. Maka firman Tuhan katakan bahwa kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan semua orang, ya, maka kita harus lakukan, ya. Demikian juga kalau Tuhan mengajar kita, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus adanya, maka biarlah saudara dan saya hidup di dalam kekudusan. Ya, saudara, itulah firman Tuhan, ya. Nah, saudara, dahulu kita adalah hamba dosa, ya, dan hamba kecemaran. Tetapi sekarang setelah kita bertobat, kita adalah hamba Tuhan dan hamba kebenaran, ya. Nah, saudara, Kristus dalam bahasa Yunani itu adalah Kristos atau Mesias, ya, yang artinya yang diurapi, ya. Dalam perjanjian lama yang diurapi itu adalah raja, imam, dan nabi, ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki otoritas, ya, yang diberikan otoritas oleh Allah, ya. Saudara, jadi menjadikan Yesus sebagai Kristus atau Mesias berarti Yesus memiliki otoritas dalam hidup saudara dan saya, ya. Dia berkuasa mengendalikan hidup saudara dan saya. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Mesias atau Kristus, biarlah hidup kita dikendalikan, dikuasai oleh firman Tuhan, ya. Karena Yesus juga adalah firman Tuhan. Dikatakan dialah firman yang telah menjadi manusia, ya. Saudara, biarlah hidup kita dikuasai, ya. Biarlah hidup kita selalu dipimpin, ya, oleh Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran, dan hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, ya. Nah, saudara, Roh Kudus itu juga yang mengingatkan kita akan setiap firman yang kita telah dengar, sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Nah, saudara, Yesus berkata bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga, ya. Jadi kita sebagai saudara hamba, ya, dan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhan dalam hidup kita, biarlah kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, karena itu biarlah kita boleh bertobat dan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus yang berkuasa, yang berotoritas di dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita tidak dikuasai lagi oleh dosa, ya, tetapi hidup kita dikuasai oleh firman dan Roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya. Hal yang ketiga, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 dan 20, ya, dikatakan demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu, ya. Untuk bebas dari rasa tertuduh atau bersalah, maka firman Tuhan katakan bahwa kita harus tahu bahwa kita berasal dari kebenaran, ya. Nah, saudara, apakah ciri orang yang berasal dari kebenaran? Ciri-cirinya adalah mereka mendengarkan suara Tuhan, ya. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Yesus katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, ya. Nah, karena itu kalau kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran, dari Kristus, maka kita mau mendengarkan suaranya. Artinya bahwa kita percaya kepada Dia dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah kita awali dengan pertobatan, apapun dosa saudara dan saya, ya, biarlah kita boleh mengakui saudara dan meninggalkannya, berdamai dengan Tuhan, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa apabila kita mengaku dosa, Dia adalah setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi,
Ya, biarlah kita boleh berdamai, ya minta pengampunan daripada Tuhan. Apapun dosa yang Tuhan ingatkan dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita boleh mengalami pertobatan dan diselamatkan. Ya, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Ya, sebagai yang berotoritas. Kita adalah hambanya dan kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita berasal dari kebenaran. Artinya adalah bahwa kebenaran itu adalah Kristus, dan orang yang berasal dari kebenaran dari Yesus yang lahir daripada Tuhan, dia tentu mendengarkan suara Tuhan yang menuntun hidup saudara dan saya di dalam kebenaran. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, biar hidup kami boleh mengalami pertobatan, sehingga hidup kami bebas dari rasa bersalah, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Ubahkan hidup kami ya Tuhan menjadi baru, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dahulu kami hamba dosa, dahulu kami hamba kecemaran, sekarang kami menjadi hamba Tuhan dan hamba kebenaran ya Tuhan. Dan kami mau hidup kami dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh firman dan roh-Mu ya Tuhan Yesus, yang menuntun hidup kami dalam seluruh kebenaran. Kami mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Mesias dan Kristus yang berotoritas di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur kami berasal dari kebenaran dan kami bukan lagi berasal dari kecemaran, karena kami lahir daripada-Mu ya Tuhan, telah mengalami kelahiran kembali oleh karena karya Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan untuk menyembuhkan ya Tuhan. Bebaskan yang terbelenggu di dalam nama Yesus. Biar kami boleh lepas dari segala dosa yang mengikat kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dimerdekakan oleh karena kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena karya Yesus di kayu salib yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh menerima pengampunan dosa pada saat kami mengakui di hadapan Tuhan. Saudara, akui segala dosa-Mu di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan ampuni dosaku ya Tuhan, selamatkan aku ya Tuhan. Dan aku mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Kristus yang berotoritas menguasai kehidupanku. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang ingin coba untuk menarik kembali kami dalam dosa, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menguasai hidup kami, firman-Mu menguasai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Berkati pemimpin kami, Presiden yang masih saat ini memimpin, Presiden Jokowi maupun juga nanti Presiden ke depan Pak Prabowo dan menterinya dan wakilnya Gibran. Tuhan, kiranya Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu, hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan, juga dalam memilih menteri yang akan membantunya. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga lebih mengutamakan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan golongan ataupun partai. Terima kasih, biarlah semua boleh bagi kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bila engkau diberkati melalui mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, amin.